Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita berada di salah satu kawasan hutan hujan tropis. Teman-teman bisa lihat masih asri di kawasan ini. Hari ini kita akan mencari keberadaan Nepenthes atau kantong semar. Oleh karena itu, tetap bersama kami, ikuti perjalanan kami. Nah, ini adalah salah satu jenis Nepenthes, tapi kami belum tahu ini jenis apa karena belum muncul kantong di ujung-ujung daunnya. Nepenthes atau kantong semar biasanya tumbuh di lahan-lahan marginal. Di lokasi kali ini, teman-teman bisa lihat jenis tanahnya adalah tanah ultisol atau petzolik merah kuning yang dicirikan dengan warna tanah berwarna orange atau kekuning-kuningan. Di lokasi ini kita juga temukan banyak tumbuhan pakis. Nah, tumbuhan pakis biasanya hidup di tanah-tanah yang miskin hara. Teman-teman bisa lihat di sepanjang perjalanan kita menemukan banyak sekali tumbuhan pakis. Ini adalah salah satu penyebab kenapa Nepenthes di alam itu terjadi pengurangan populasi secara signifikan akibat pembakaran lahan. Teman-teman bisa lihat ada beberapa spot pakis yang dibakar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga menyebabkan tidak hanya pakis yang terbakar tetapi Nepenthes juga ikut terbakar. Nah, kita menemukan beberapa Nepenthes di lokasi ini. Nah, ini adalah kantong semar, tapi sayang belum muncul kantongnya. Dan ternyata di lokasi ini terdapat cukup banyak populasi Nepenthes. Teman-teman bisa lihat, jika Nepenthes tidak dipangkas, maka dia akan tumbuh merambat sampai ke atas. Nah, itu Nepenthes semua. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati Nepenthes terbesar di seluruh dunia. Kalau saya tidak salah, lebih dari 50% spesies Nepenthes itu berada di Indonesia. Ayo kita lihat Nepenthes yang kita temukan ini spesies apa. Kita bisa identifikasi dari corak, bentuk, dan warna kantongnya. Tetap ikuti kami. Teman-teman, kita menemukan beberapa kantong dari Nepenthes. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini adalah kantong Nepenthes. Ya. Nah, ini adalah Nepenthes ampullaria, ya, Ampullaria banyak tersebar di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Ini jenis ampullaria hijau. Selain mensuplai unsur hara dari akar, Nepenthes juga memanfaatkan kantong yang merupakan modifikasi dari daun sebagai organ untuk mensuplai unsur hara. Ini adalah kumpulan kantong Nepenthes merambat hingga ke atas. Menakjubkan sekali. Biasanya masyarakat memanfaatkan kantong Nepenthes ini sebagai wadah untuk memasak masakan tradisional, untuk mengukus ketan biasanya. Di dalam kantong kita menemukan cukup banyak serangga-serangga yang terjebak. Nah, serangga-serangga yang terjebak ini akan dicerna melalui proses enzimatik, kemudian akan menjadi senyawa-senyawa sederhana yang akan bisa diserap untuk pertumbuhan Nepenthes. Jadi Nepenthes ini termasuk tanaman karnivora, sama halnya dengan Venus flytrap. Kita menemukan seekor kumbang yang ukurannya cukup besar, terperangkap di dalam
kantong Nepenthes. Teman-teman bisa lihat. Nah, kumbang ini akan segera dicerna untuk mensuplai hara. Mari kita keluarkan kumbang yang terperangkap di dalam kantong Nepenthes. Nah, ini adalah jenis kumbang. Saya tidak tahu juga namanya kumbang apa ini. Seperti kecoa juga. Nepenthes dapat berkembang biak baik secara seksual melalui pembentukan buah dan biji, ataupun melalui aseksual, yaitu secara vegetatif. Teman-teman bisa lihat ini adalah anakan Nepenthes yang tumbuh dari buku atau nodus batang utama. Cukup banyak kita temukan anakan-anakan yang tumbuh. Secara umum, kantong semar memiliki dua tipe kantong, yaitu kantong bagian bawah, bentuknya kira-kira seperti ini pada Nepenthes ampullaria, lebih membulat. Ini adalah kantong yang tumbuh pada daun bagian atas. Agak berbeda dengan kantong sebelumnya, meskipun sama-sama spesies Nepenthes ampullaria. Nepenthes termasuk tumbuhan berumah dua, di mana bunga jantan dan bunga betina berada pada pohon yang berbeda. Biasanya, proses penyerbukan dibantu oleh vektor serangga, seperti semut, kumbang, lebah, dan serangga lainnya. Kita menemukan buah Nepenthes. Nah, warnanya sudah coklat, ini pertanda buahnya sudah tua. Jadi, bunga Nepenthes ini termasuk bunga majemuk, sehingga buah yang dihasilkan cukup banyak. Bahkan dalam satu buah, itu menghasilkan puluhan bahkan ratusan biji. Di lokasi kedua ini kita menemukan Nepenthes ampullaria yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini kita menemukan tanpa bercak Nepenthes ampullaria hijau, tetapi tidak ada bercaknya, polos. Ukuran kantongnya cukup besar teman-teman. Bisa kita bandingkan dengan telapak tangan saya. Dari pengamatan hari ini, kita dapat buktikan bahwa Nepenthes merupakan salah satu tumbuhan karnivora yang mengkonsumsi serangga untuk dijadikan sebagai sumber nutrisi untuk pertumbuhannya. Sekian perjalanan kami hari ini. Terima kasih sudah mengikuti. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.